Tahukah Anda bahwa salah satu jus buah paling sehat di planet ini bisa menjadi berbahaya hanya dengan satu bahan yang salah? Banyak orang memulai pagi mereka dengan merasa bangga. Mereka memeras bit segar, menuangkannya ke dalam gelas, dan percaya bahwa mereka sedang memberi nutrisi untuk jantung, membersihkan hati, dan meningkatkan energi sepanjang hari. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa bit sangat kuat. Dan seperti halnya sesuatu yang kuat, ia memerlukan penghormatan. Di dalam akar merah yang sederhana ini, terdapat senyawa yang bisa mengubah sirkulasi, membuka pembuluh darah, mendukung fungsi hati, dan meningkatkan stamina. Namun, senyawa yang sama ini bereaksi kuat ketika dikombinasikan dengan makanan yang salah. Dalam video ini, kita akan mengungkap 7 kombinasi jus bit yang sebaiknya tidak pernah Anda buat, termasuk satu yang benar-benar berbahaya bagi siapapun yang berusia di atas 50 tahun atau bagi mereka yang hidup dengan masalah ginjal atau pencernaan. Yang lebih penting, saya akan menunjukkan kepada Anda 5 prinsip tepat yang memungkinkan jantung, hati, sirkulasi, dan energi Anda mendapat manfaat dengan aman dan efektif. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like. Tinggalkan komentar untuk memberitahu saya dari mana Anda menonton, dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan informasi kesehatan penting yang dirancang khusus untuk pria di atas 50 tahun. Sekarang, izinkan saya berbagi apa yang perlu Anda ketahui. Apa yang Anda pelajari hari ini mungkin akan mengubah secara permanen cara Anda menyiapkan jus penyembuh ini. Setiap hari, ribuan orang tanpa sadar membuat kombinasi jus bit yang mengiritasi perut, memicu fermentasi, meningkatkan kadar oksalat, membebani hati, mengganggu sirkulasi, dan bahkan menetralkan nutrisi yang mereka coba serap. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa campuran berbahaya ini tampak sehat di permukaan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh? Kesalahan nomor 1 adalah menggabungkan jus bit dengan wortel. Bit dan wortel tampak seperti pasangan yang sempurna, dua akar berwarna cerah yang kaya nutrisi yang biasa digabungkan dalam jus, smoothie, dan campuran detox. Secara individu, setiap sayuran sangat bermanfaat. Tetapi ketika diekstrak bersama dalam bentuk mentah yang terkonsentrasi, mereka menciptakan beban diam-diam yang sulit ditangani oleh ginjal, hati, dan sistem regulasi gula darah. Baik bit maupun wortel adalah sayuran tinggi oksalat. Ketika dikonsumsi secara terpisah dalam porsi sedang, oksalat bisa dikelola oleh kebanyakan orang. Tetapi ketika digabungkan menjadi jus yang kuat, konsentrasi oksalat meningkat tajam. Ini secara signifikan meningkatkan risiko batu ginjal kalsium oksalat, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, orang dengan diabetes, mereka yang mengalami dehidrasi, dan siapapun dengan gangguan ginjal ringan sekalipun. Oksalat dari kedua akar tersebut mengikat erat dengan kalsium, membentuk kristal tajam yang menumpuk secara diam-diam hingga menyebabkan rasa sakit, peradangan, atau komplikasi urin. Masalah kedua adalah dampak pada gula darah. Baik bit maupun wortel mengandung gula alami. Ketika diekstrak, serat yang memperlambat penyerapan dihilangkan, memungkinkan gula masuk ke aliran darah dengan cepat. Tanpa serat untuk menahan gula dan oksalat, jus tersebut fermentasi dengan cepat di usus, menyebabkan kembung, gas, dan rasa berat di perut. Orang dewasa yang lebih tua dengan pencernaan yang lebih lambat atau asam lambung rendah sangat rentan terhadap efek ini. Sekali lagi, masalahnya bukan pada sayuran itu sendiri, tetapi pada kombinasi yang terkonsentrasi. Setiap akar bermanfaat ketika dimakan utuh, dimasak, atau dikonsumsi secara terpisah pada hari yang berbeda. Jika Anda minum jus bit hari ini, lewati wortel,
Dan jika Anda ingin jus wortel, nikmati saja sendiri atau gabungkan dengan tambahan rendah oksalat dan rendah gula seperti timun, seledri, atau irisan kecil apel hijau. Dengan cara ini, Anda mendukung fungsi ginjal, melindungi keseimbangan gula darah, dan tetap mendapat manfaat dari kekuatan nutrisi kedua akar tersebut. Hanya saja tidak dalam gelas yang sama. Sekarang, mari kita lanjutkan ke cara minum jus bit dengan benar. Kesalahan nomor 2 adalah mencampur jus bit dengan madu atau gula. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang, dan sayangnya juga salah satu yang paling berbahaya. Banyak orang tidak suka rasa tanah dari bit, jadi mereka mencoba memperbaikinya dengan menambahkan madu, gula meja, atau bahkan sirup manis. Ini terasa tidak berbahaya. Lagi pula, madu alami, bukan? Tetapi saat Anda menambahkan gula terkonsentrasi ke jus bit, Anda sepenuhnya mengubah cara tubuh memprosesnya. Bit secara alami kaya nitrat yang berubah menjadi oksida nitrat, senyawa yang melemaskan pembuluh darah, mendukung sirkulasi, meningkatkan daya tahan, dan membantu mengatur tekanan darah. Ketika jus bit digabungkan dengan madu atau gula, proses konversi nitrat ini terganggu. Akibatnya, manfaat utama yang dicari kebanyakan orang dari jus bit, yaitu aliran darah yang lebih baik, menjadi jauh lebih lemah. Yang tersisa hanyalah minuman bergula yang melonjakkan gula darah dan hanya memberikan sebagian kecil dari dukungan kardiovaskular yang bisa diberikan bit sendirian. Jika Anda benar-benar perlu melembutkan rasanya, pilih pendamping rendah dampak seperti apel hijau atau timun. Ini menambahkan kesegaran, serat, dan hidrasi tanpa mengganggu nitrat atau menekan kadar gula darah. Singkatnya, gula dan jus bit tidak boleh digabungkan. Jika Anda ingin jus bit berfungsi sebagai obat alami, jagalah tetap bersih dan sederhana. Jantung, hati, dan tingkat energi Anda akan merasakan perbedaannya. Kesalahan nomor 3 adalah mencampur jus bit dengan jeruk. Di permukaan, kombinasi ini terdengar sehat. 2 buah kaya vitamin yang dicampur menjadi minuman segar. Tetapi bagi banyak orang, terutama orang dewasa yang lebih tua atau siapapun dengan sensitivitas pencernaan, menggabungkan jus bit dengan jeruk bisa dengan cepat menjadi bumerang. Masalahnya dimulai dengan keasaman. Jeruk sangat asam, dan ketika asam itu bertemu dengan gula alami dan senyawa dalam bit, hasilnya adalah fermentasi usus. Ini menyebabkan produksi gas berlebih, kembung, kram, dan tekanan perut yang tidak nyaman. Bagi individu dengan gastritis, refluks asam, atau sindrom iritasi usus, reaksi ini bisa terjadi hampir seketika. Gula alami dalam bit dan jeruk diserap dengan cepat ketika diekstrak dan tidak lagi dibuffer oleh struktur serat aslinya. Mereka masuk ke aliran darah dengan cepat. Ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih tajam dari yang diharapkan, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, orang dengan pradiabetes, atau mereka dengan tekanan darah yang tidak stabil. Jus bit bekerja paling baik ketika perut relatif kosong, sementara jus jeruk lebih baik ditoleransi lebih awal di hari itu, dan bersama makanan untuk mengurangi keasamannya. Jadi meskipun warna cerah dan rasanya tampak menarik, bit yang digabungkan dengan jeruk menyebabkan lebih banyak bahaya daripada manfaat ketika kenyamanan pencernaan, konsistensi, dan kesehatan kardiovaskular paling penting. Jika informasi ini baru bagi Anda, tekan tombol like, dan kita akan lanjut ke kesalahan berikutnya. Kesalahan nomor 4 adalah mencampur jus bit dengan cuka. Ini mungkin tampak seperti campuran yang tidak berbahaya. Cuka muncul dalam minuman detox, tonik buatan rumah, dan tips kesehatan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ketika menyangkut jus bit,
Menggabungkannya dengan cuka adalah salah satu kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan. Beet secara alami kaya nitrat, senyawa yang berubah menjadi oksida nitrat dan membantu membuka pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan mendukung tekanan darah yang sehat. Cuka, bagaimanapun, sangat asam, dan keasaman itu bisa menghancurkan sebagian besar nitrat ini sebelum tubuh Anda memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dengan kata lain, Anda kehilangan manfaat utama yang membuat jus beet berharga sejak awal. Masalahnya lebih dalam dari kehilangan nutrisi. Kandungan asam asetat tinggi dalam cuka bisa mengiritasi lapisan perut ketika digabungkan dengan jus beet mentah, terutama pada orang yang sudah memiliki refluks asam, gastritis, atau pencernaan sensitif. Pendekatan terbaik adalah sederhana. Jagalah jus beet tetap murni. Jika Anda ingin tekstur yang lebih ringan dan lebih segar, gunakan air, timun, atau buah rendah asam seperti apel hijau. Cuka memiliki manfaatnya sendiri, hanya saja tidak ketika dicampur dengan beet. Gunakanlah dalam dressing salad atau memasak, tetapi jauhkan dari jus beet pagi. Jika Anda ingin melindungi perut, tekanan darah, dan senyawa penyembuh yang membuat beet menjadi makanan yang sangat kuat. Kesalahan nomor 5 adalah mencampur jus beet dengan susu atau produk susu. Beberapa orang mencoba mencampur jus beet dengan susu untuk membuatnya lebih kaya. Tetapi ini adalah salah satu kombinasi terburuk yang bisa Anda buat. Di permukaan, ini tampak tidak berbahaya. Beet memberikan nutrisi dan susu memberikan protein. Namun di dalam tubuh, campuran ini memicu reaksi yang menyebabkan gangguan pencernaan, kehilangan nutrisi, dan peradangan. Masalahnya dimulai dengan interaksi asam protein. Beet memiliki keasaman alami dan ketika jus beet bersentuhan dengan protein susu, terutama kasein, itu menyebabkan mereka menggumpal sebelum waktunya. Penggumpalan ini tidak terjadi dengan lembut seperti fermentasi yogurt. Itu terjadi secara tiba-tiba di dalam perut. Hasilnya adalah pencernaan yang berat, fermentasi, dan gejala tidak nyaman seperti kembung, gas, reflux, dan ketidaknyamanan perut yang berkepanjangan yang bisa berlangsung selama berjam-jam. Tetapi masalahnya melampaui pencernaan. Susu memerlukan lingkungan pencernaan yang sangat spesifik, sementara beet merangsang asam lambung dan aliran darah. Ketika dua proses ini bertabrakan, tubuh kesulitan memecah kedua makanan dengan benar. Ini berarti Anda menyerap lebih sedikit kalsium dari susu dan lebih sedikit vitamin dari beet, yang berlawanan dengan apa yang dimaksudkan kebanyakan orang ketika membuat apa yang mereka percayai sebagai smoothie sehat. Bagi individu dengan intoleransi laktosa atau pencernaan yang lebih lambat yang menjadi lebih umum setelah usia 50 tahun, kombinasi ini sering menyebabkan mual, kram, atau onset cepat refluks asam. Pasangan ini juga bisa membebani hati. Jus beet meningkatkan aktivitas oksida nitrat dan sirkulasi, sementara susu memperlambat pencernaan dan mengental isi perut. Ketika dikonsumsi bersama, hati harus bekerja lebih keras untuk memproses produk sampingan metabolik dari kedua makanan secara bersamaan, meningkatkan peradangan daripada menguranginya. Bagi mereka dengan hati berlemak, pencernaan lamban, atau riwayat reflux, kombinasi ini harus dihindari sepenuhnya. Jika Anda ingin minuman berbasis beet yang lebih kaya, ada alternatif yang lebih aman. Jagalah makanan ini terpisah dan perut, hati, serta tingkat energi Anda akan mendapat manfaat. Kesalahan nomor 6 adalah mencampur jus beet dengan bayam. Secara individu, beet dan bayam adalah makanan kaya nutrisi, tetapi ketika digabungkan dalam jus yang sama, terutama dalam bentuk mentah terkonsentrasi, mereka menciptakan beban biokimia yang tidak ditoleransi dengan baik oleh ginjal dan tulang.
Baik bit maupun bayam sangat tinggi oksalat, senyawa tanaman alami yang mengikat mineral seperti kalsium, magnesium, dan besi. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar atau digabungkan bersama, oksalat bisa membanjiri kemampuan tubuh untuk memproses dan menghilangkannya. Risiko terbesar adalah batu ginjal. Oksalat dari kedua makanan mengikat dengan kalsium di ginjal dan membentuk kristal kalsium oksalat, jenis batu ginjal yang paling umum dan paling menyakitkan. Risiko ini sangat tinggi pada orang dengan riwayat batu, fungsi ginjal yang berkurang, dehidrasi ringan, atau kadar magnesium rendah. Kombinasi ini bisa dengan cepat mendorong tubuh ke dalam beban oksalat tinggi. Anda mungkin tidak merasakannya segera, tetapi kristal menumpuk secara diam-diam, meningkatkan risiko minggu demi minggu. Seiring waktu, ini bisa melemahkan tulang, memperburuk anemia, atau berkontribusi pada kelelahan dan kelemahan otot. Individu dengan kondisi usus seperti IBS, gastritis, atau asam lambung rendah sangat rentan. Jus tinggi oksalat melewati saluran pencernaan terlalu cepat, mengiritasi usus dan menyebabkan gejala seperti kembung, kram, tinja encer, atau urgensi mendadak. Orang dewasa yang lebih tua dengan penurunan pembersihan senyawa pembentuk kristal menghadapi risiko akumulasi oksalat yang lebih tinggi. Ini tidak berarti bayam berbahaya atau bit harus dihindari. Ini hanya berarti mereka tidak boleh diekstrak bersama, terutama dalam jumlah besar. Jika Anda menikmati sayuran hijau dengan jus bit, pilih opsi rendah oksalat seperti kale, mint, daun seledri, atau romaine. Jika Anda menikmati bayam, masaklah atau konsumsi secara terpisah pada waktu lain dalam sehari, bukan mentah dan digabungkan dengan bit. Ginjal Anda bekerja terus-menerus untuk melindungi Anda, dan ini adalah kombinasi yang tidak boleh mereka dipaksa tangani. Kesalahan nomor 7 adalah mencampur jus bit dengan lemon. Salah satu kebiasaan paling umum yang dimiliki orang adalah menambahkan perasan lemon besar ke jus bit mereka. Ini terdengar sehat. Vitamin C, kesegaran, detoksifikasi. Jadi apa yang bisa salah? Cukup banyak. Lemon sangat asam. Dan ketika keasaman kuat itu berinteraksi dengan senyawa alami dalam bit mentah, pH jus berubah seketika. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka dengan gastritis, reflux asam, atau perut sensitif, ini bisa menyebabkan iritasi dalam hitungan menit. Orang sering melaporkan mulas, mual, atau keasaman perut segera setelah minum kombinasi ini tanpa menyadari bahwa lemon adalah pemicunya. Tetapi masalah yang lebih besar adalah apa yang terjadi pada nutrisi bit. Bit secara alami kaya besi berbasis tanaman dan pigmen bermanfaat yang mendukung pembentukan darah dan sirkulasi. Nutrisi ini memerlukan lingkungan internal yang stabil untuk diserap dengan benar. Ketika lemon mengasamkan campuran secara berlebihan, itu mengganggu proses itu. Alih-alih meningkatkan penyerapan, keasaman mengganggunya, terutama penyerapan besi, secara efektif membatalkan salah satu manfaat utama yang dicari orang dari jus bit. Dan jika Anda sedang menghadapi reflux asam, kombinasi ini bisa semakin mengiritasi kerongkongan. Lemon sendiri bukanlah penjahat, masalahnya terletak pada jumlahnya. Sedikit rasa mungkin tidak berbahaya, tetapi perasan besar, setengah lemon atau jus dari lemon utuh adalah di mana masalah dimulai. Tetaplah bersama saya karena manfaat selanjutnya sangat penting. Pertama, hormati dosisnya. Angka kuncinya adalah 100 hingga 120 ml. Kesalahan terbesar yang dilakukan pria adalah percaya bahwa lebih banyak lebih baik. 1 bit berukuran sedang adalah batas maksimum harian. Dari sudut pandang medis, tubuh hanya bisa memproses jumlah nitrat terbatas pada satu waktu. Minum lebih banyak tidak meningkatkan vasodilasi. Sebaliknya, itu meningkatkan kadar oksalat, membebani ginjal,
dan bisa menyebabkan buria, tanda bahwa tubuh kelebihan beban dan tidak mampu memproses pigmen berlebih. 100 hingga 120 ml jus murni adalah rentang ideal untuk mendukung energi tanpa membanjiri sistem filtrasi Anda. Kedua, jagalah jus tetap bersih dan asli. Jangan tambahkan gula, madu, atau pemanis apapun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gula adalah musuh oksida nitrat. Jika rasa tanah terasa terlalu kuat, encerkan dengan timun atau seledri. Sayuran ini kaya elektrolit dan mengandung enzim yang mendukung detoksifikasi hati tanpa meningkatkan kadar gula darah. Biarkan selera Anda beradaptasi dengan rasa alami. Ini adalah bentuk penghormatan bagi tubuh Anda. Ketiga, waktu emas adalah 30 menit sebelum sarapan. Mengapa? Pada perut kosong. Ketika perut ringan, konversi nitrat dari mulut ke perut paling efektif. Bakteri mulut yang bermanfaat memerlukan waktu untuk berinteraksi dengan jus sebelum mencapai saluran pencernaan. Jangan bilas mulut atau sikat gigi segera setelahnya. Biarkan senyawa diserap secara alami. Segelas jus bit di pagi hari mempersiapkan pembuluh darah Anda untuk dilatasi optimal, membantu Anda mempertahankan kewaspadaan dan daya tahan sepanjang hari. Keempat, minumlah perlahan dan perlakukan seperti anggur berkualitas. Jus bit tidak dimaksudkan untuk diminum sebagai tembakan cepat. Minumlah perlahan dalam jumlah kecil. Ini memungkinkan enzim dalam air liur memulai konversi nitrat langsung di rongga mulut. Bagi orang dewasa yang lebih tua, konsumsi lambat membantu sistem tekanan darah menyesuaikan secara bertahap dengan vasodilasi, mengurangi risiko pusing dari penurunan tekanan mendadak. Kelima, ikuti aturan rotasi untuk memberi istirahat pada ginjal. Jangan minum jus bit setiap hari sepanjang tahun. Tubuh memerlukan jeda untuk memproses oksalat yang terakumulasi. Pendekatan terbaik adalah 5 hari berturut-turut diikuti dengan 2 hari libur, atau bergantian dengan jus seledri atau air timun. Variasi ini melindungi mineral tulang dan secara signifikan mengurangi risiko pembentukan batu ginjal. Seperti yang Anda lihat, kesehatan tidak datang dari keajaiban mahal. Itu datang dari pemahaman dan disiplin dalam kebiasaan terkecil. Menyiapkan segelas jus dengan benar adalah cara menunjukkan penghormatan bagi sistem biologis yang luar biasa di dalam diri Anda. Pertanyaan akhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda malam ini adalah ini. Apakah Anda akan terus minum berdasarkan kebiasaan dan menghadapi risiko diam-diam? Atau apakah Anda akan mulai menerapkan logika medis untuk benar-benar mengendalikan kesehatan Anda mulai besok? Ingat, pada usia 60 tahun, tubuh tidak lagi mentolerir kesalahan berulang. Perubahan kecil dalam persiapan jus Anda mungkin menjadi awal dari babak baru yang lebih vital dalam hidup Anda. Jika video ini membantu Anda mengenali kesalahan yang mungkin Anda lakukan, tekan like untuk membagikan pesan ini dengan pria di sekitar Anda. Bagikan dengan teman yang minum jus setiap hari. Anda mungkin membantu mereka menghindari masalah ginjal serius. Terima kasih telah mendengarkan. Tetaplah tajam secara mental dan pilih vitalitas setiap hari. Selamat tinggal dan saya akan melihat Anda lagi.